Memulai bisnis properti itu ada 3 hal ya Kang. Bisa lu jadi real estate broker, lu bisa jadi trader atau investor, kemudian lu juga bisa jadi real estate developer. Hai, Assalamualaikum Incomers, apa kabar? Hari ini berjumpa lagi dengan saya, EN Wirono, founder of Income. Di program Income Talk, hari ini saya kedatangan tamu spesial, Kang Yana Priyatna. Sukses luar biasa. Kang founder and CEO Ian Proland. Kang Yana, thank you so much udah datang ke Palembang. Keren banget. Sama-sama ya. Datang terus Kang Yana ini orangnya luar biasa energik ya. Jam sekian ada di sini, jam sekian ada di sini di Bandung, Jakarta, tiba-tiba udah ada di Palembang. Makasih banyak Kang. Sebelum jadi developer, dulu juga usahanya adalah real estate broker. Betul. Berapa tahun? 3 tahun. Tell the story about it. Intinya saya masuk dunia properti itu pada saat booming ya. Pada saat booming tahun 2013-2014. Saya waktu itu sendirian jadi independent agent aja bisa jualan laku 50 unit setahun ya. Cash semua gitu kan. Kemudian setahun kemudian ada yang mengajak jadi berpartner developer, tapi bangun cuma 3 unit rumah, 6 unit rumah, 8 unit rumah gitu. Bertahan itu sampai 3 tahun tapi sambil 2 kaki ya. Jadi di sisi lain saya punya agensi, properti pemasaran, di sisi lain saya punya developer properti gitu. Cuman ketika 2018 mungkin kantor kami juga tidak selamanya mulus, ada goncangan, ada naik turunnya juga dari segi penjualan dan proyek. Akhirnya saya putus dengan partner saya, kemudian kita lebih fokus ke property developer gitu. Jadi dan akhirnya ya sekarang kalau di Bandung dari mulai dulu cuma bangun 3 unit rumah, 6 unit rumah, sekarang ya mungkin sekitar 1.600 unit rumah ya, bangun kawasan di kota Bandung gitu, kayak gitu. 1.600 unit rumah itu berarti luas berapa hektar kan? Sekitar 30 hektar ya untuk awalan pertama ya, kayak gitu. Nantinya bisa 100 hektar sih nantinya, tambah lagi gitu. Keren banget. So, Kang Yana ini awalnya juga real estate broker loh, Incomers ya. Jadi tidak menutup kemungkinan karena kan memulai bisnis properti itu ada 3 hal ya Kang. Bisa lu jadi real estate broker, lu bisa jadi trader atau investor, kemudian lu juga bisa jadi real estate developer. Nah, Kang Yana sudah memilih jalur dulu sebagai real estate broker, terus kemudian naik kelas menjadi real estate developer. Tapi anyway, semuanya itu pilihan sih ya. Jadi semuanya itu punya kelebihan masing-masing. Nah, Kang, sebenarnya transformasi dari real estate broker ke developer, challenge-nya atau hal yang sangat berbeda sekali signifikan itu apa sih, Kang? Ya sebetulnya jadi real estate broker juga bagus ya, dan risikonya minim ya. Risikonya minim karena kan kita cuma menjual barang punya orang lain, kemudian uang juga pembelian punya orang lain, dan kita dapat selisih komisi dari situ ya. Itu menurut saya tidak kurang terlalu berisiko ya, dan kalau di-manage dengan baik, dengan benar, itu bisa menghasilkan luar biasa. Di Bandung itu real estate broker bisa penghasilannya miliaran ya per tahun itu ya. Tapi mungkin karena saya di psikologisnya seorang thinking extrovert gitu ya, jadi suka mikir, suka nge-build program sesuatu, formula apa, sehingga akhirnya ya pingin jadi pebisnis sekalian saja gitu ya. Jadi kan kalau broker itu di dunia divisi marketing and sales, jadi kalau saya pingin lebih naik lagi ya, kenapa kita tidak nge-build atau ngebangun bisnisnya itu dari nol sekalian aja. Akhirnya saya bisa nge-build dari nol sampai jadi proyek dengan omset yang luar biasa ya. Senang aja sih dengan dinamika bisnis itu, dan kompleksitasnya tinggi, resikonya mungkin sama juga tinggi juga. Hanya kalau kita sudah tahu formula suksesnya, sudah tahu caranya sih, itu menurut saya jadi hal yang ya biasa-biasa saja, yang biasa kita bisnis usual aja gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang salah ya mau jadi real estate broker kalau bisa memanage luar biasa, omsetnya juga bisa triliunan juga. Tapi kalau mau bisnis developer ya, Anda senang membangun sistem, membangun bisnis, membangun sebuah imperium gitu ya, itu ya tidak ada yang salah juga. Itu mungkin lebih luar biasa lagi, mungkin omset bisa lebih besar lagi daripada real estate broker gitu kan. Kayak gitu. Jadi it's your choice anyway. Jadi semuanya itu ya tergantung pilihan kita seperti itu ya. Jadi mau real estate broker, mau jadi real estate developer ya, be the best on it gitu. Jadi yang terbaik lah di situ seperti itu. Nah, Kang, aku dengar Kang Yana nih dulu sempat jadi tukang cuci piring. Cuci piring di rumah aku banyak. Oh ya, siap. Gimana Kang ceritanya Kang?
Itu peralihan sih. Dulu mungkin saya masih eksekutif biasa, tiba-tiba menjadi entrepreneur kan kita nggak tahu. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu networking, nggak kayak sekarang kan ada banyak pembelajaran bisnis ya. Nggak tahu networkingnya kemana, ilmunya gimana, knowledge-nya gimana, skills-nya gimana, akhirnya ya kita cari-cari sendiri. Di masa pencarian itu tuh ya kita kepentok-pentok juga, ada gagalnya, ada suksesnya, tapi banyak kan gagalnya. Jadi sehingga akhirnya buat mencari penghasilan, berpindah dari kuadran employee ke kuadran tiba-tiba business owner itu ya butuh perjuangan yang luar biasa dan akhirnya ya bisa kerja serabutan, bisa nggak punya duit, bisa bangkrut, bisa apa. Nah itu di saat-saat masa kebangkrutan pertama saya jadi tukang cuci piring, jadi tukang balon Upin Ipin, jadi waiter, kemudian jadi pokoknya semua hal-hal yang kasar itu pernah saya kerjakan sih. Tapi kan mimpi kita, mindset kita tetap besar, pengen jadi pebisnis, cuman mungkin caranya kita belum ketemu ya. Untuk sebagai bekal ke depannya ya mencari penghasilan dan bekal ya kita bisa kerja serabutan waktu itu tahun 2009-2010 lah itu saya alamin itu Bu. Kayak gitu. Jadi ya pokoknya itu orientasinya harus dapat uang untuk bertahan dulu lah. Udah bertahan dulu ya, untuk settle dulu lah. Tapi mimpinya tetap besar. Mimpinya harus mimpi tetap besar. Tetap pengen punya something big gitu ya. Ya betul. Jadi tetap kalau dalam kondisi kepepet ya gimana pun caranya kita harus berpikir gimana bertahan dulu. Betul. Gimana bisa makan, gimana bisa ngabisin hari itu gitu ya. Untuk survive dulu. Betul. Ya keren banget dan itu ternyata kepake banget ya Kang. Ya. Jadi pas masa pandemi ini saya dengar malah perusahaannya Kang Yana tuh transformasinya luar biasa. Ya. Jualannya bisa berapa banyak Kang? Nah, jadi sebelum pandemi itu kita cuma jualan kafling atau jualan rumah yang cuma 1 hektar, 2 hektar atau ribuan meter, cuma 10-20 unit rumah gitu. Nah, mungkin momentumnya pas pandemi, mungkin orang lain menurunkan budget marketing gitu ya, saya tiba-tiba mungkin menaikkan dan main di media sosial, main di digital marketing segala macam, akhirnya kita meraih penjualan pas PPKM level 1 itu sekitar 350 unit 4 bulanan ya Bu ya. Dan kebanyakan cash bertahap. Mungkin di saat developer lain lagi tiarap, lagi nggak pasang budget digital, lagi pada efisiensi segala macam, pas kita malah lagi perusahaan kita menanjak dan akhirnya perusahaan kita yang dulunya antah berantah, tiba-tiba kalau kami sih di Bandung, alhamdulillahnya udah 6 besar ya di kota Bandung ya, dibanding naga-naga yang lain di Bandung, kami sudah cukup pencapaiannya omset itu 6 besar di kota Bandung ya, kayak gitu. Jadi merangsek tiba-tiba pas, ya intinya pas pandemi itu kan pasti melahirkan raksasa baru, ya kebetulan mungkin secara lokal daerah, ya kita merangsek jadi raksasa di kota Bandung gitu, kayak gitu sih Bu, kayak gitu. Ya. Wow, signifikan banget ya. Itu jadi timnya Kang Yana tuh gimana Kang? Dibekali ilmu untuk digital marketing juga kah? Di training dulu kah? Ya. Atau itu yang disebut sama boarding school itu ya? Oh iya. Kenapa sih? Ya, itu jadi, apa sih? ya itu luar biasa. Jadi 2 tahun yang lalu tuh tim kami masih 30 orang Bu. Dan kebanyakan anak didikan, yaitu tadi ada kami punya program magang ya di kami itu 12 bulan. Jadi anak magang dulu, diajarin dari nol, dididik, akhirnya biar bisa menghasilkan. Nah tiba-tiba 2 tahun kemudian kami timnya jadi 200. Wow. 200 orang, tapi memang 80 orangnya masih sama juga, masih banyak yang magangnya juga ya. Cuman ya akhirnya ya banyak dinamika dan sebagainya, yaitu proses menuju pendewasaan dan pematangan bisnis ya Bu ya. Akhirnya ya cukup challenging juga. Jadi kita tuh bisa dewasa sebelum waktunya, atau bisa pematang sebelum waktunya, ya tinggal kitanya siap apa tidak. Justru saran saya kalau Anda bisnis mau scale besar mau apa tuh jangan jangan terlalu pelit cetak sumber daya yang luar biasa gitu Bu. Baik itu profesional atau didikan. Nah, saya itu senang sharing, senang berbagi ilmu, sehingga akhirnya saya sharing ke yang magang-magang itu juga, dan kemudian staff profesional kita tambah. Ya tapi hati-hati juga dalam menambah, ya takutnya efisiensi membengkak ya. Tapi menambah itu harus harus sesuai tepat pada waktunya ya, kayak gitu. Mungkin kami salah satu developer yang berani langsung hire orang-orang terbaik di Indonesia gitu. Ya orang-orang dari multinational company masuk perusahaan kami, dan akhirnya dari mulai omset 5M 2 tahun yang lalu tiba-tiba jadi 50M, sekarang itu jadi 150M. Nah, tahun depan itu rencana harus bisa sampai 300M ke atas mungkin, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi berani hire orang, berani mentorin juga. Ya, mentorin karena juga tadi ada program magang 12 bulan. Terus kemudian invest gitu kan untuk hire orang terbaik ya, gitu betul. Hire orang-orang terbaik. Dan itu luar biasa banget Kang, kenaikan omsetnya ya dari 5M tiba-tiba mau 150M ya. Sampai sekarang 150M. Ya. Wah, luar biasa dari seorang cuci piring. Terus pernah ngejalanin apa Kang yang selain cuci piring? Tadi waiter, tukang balon Upin Ipin di pinggir jalan gitu ya. Semuanya pernah dialamin. Keren banget, luar biasa.
Kang, saya lihat kan Kang Yana ini sangat pembelajar ya. Tipsnya gimana sih biar sebagai pengusaha kan ya pasti kan banyak hal ya kayak tadi nge-build tim, ngebangun tim, terus di operation. Karena kan kalau developer tuh kan kompleks ya. Karena kan itu kayak arranger ya kan. Bagaimana mengendalikan kontraktor, tim sales, terus kemudian juga purchasing dan lain-lain. Nah, bagaimana Kang Yana untuk bisa sebagai orang nomor satu di company itu selalu nggak kehabisan akal lah, selalu bisa men-trigger mereka untuk bergerak gitu. Intinya kan gini, sunatullahnya itu orang yang terus belajar itu pasti sukses besar, Bu. Sunatullahnya ya. Saya belajar dari, terus saya lupa namanya siapa, di Bogor itu kan yang punya, mungkin saya sebutin merek aja ya, Olympic Furniture itu, dia itu usia 60 atau 70 saya lupa, tapi dia sekarang itu di masa pensiunnya dia masih kuliah di UI, Bu. Di UI gitu. Padahal dulunya dia cuma lulusan Papanya SM. Bu Imel kah? Ya Bu Imelda ya, betul ya, papanya Bu Imelda. Saya lupa namanya. Dia dulu memang lulusan SMP, tapi mungkin dia kejar lagi paket C. Mungkin dulunya S1, mungkin dia sekarang lagi belajar lagi, entah belajar lagi ke S1 lagi atau S2. Di usia 60-70 tahun dia tetap belajar, Bu. Di UI gitu kan. Menurut saya ya bisa sebesar Olympic Furniture kayak gitu, ya memang karena dia terus belajar gitu. Jadi sunatullahnya orang yang terus belajar itu pasti sukses besar dan selalu menemukan cara baru, kreativitas baru, dan hal baru. Jadi kita nggak perlu mengalami jatuh bangunnya, kita udah belajar dari kejatuhan orang dulu, jebakan Batman orang dulu gitu. Jadi saya itu bukan penganut pengalaman terbaik adalah pengalaman diri sendiri. Pengalaman terbaik itu adalah pengalaman diri sendiri itu, saya bukan penganut itu, Bu. Penganut orang kita itu adalah pengalaman terbaik itu pengalaman dari guru-guru terbaik yang ngajarin ke kita gitu. Jadi nggak perlu ngalamin kayak Ciputra, ya kita tinggal baca bukunya. Ya udah kealami. Jadi kita udah tahu nanti itu kedepannya kayak gini jebakan Batman-nya. Jadi kita langsung loncati. Jadi kita jauh lebih cepat gitu, Bu. Ya memang challenging, kita dari 30 orang ke 200 orang itu adalah sesuatu perubahan yang signifikan, dinamika yang luar biasa gitu ya, besar sekali ya. Kalau kita terus belajar kok akhirnya mudah kok mengendalikan, bukan mudah, tahu gitu cara men-treatment mereka, mengendalikan mereka sehingga akhirnya mereka nurut sama kita gitu ya. Direktur dari perusahaan multinasional company bagaimana nurut ya. Seiring berjalannya waktu kita matang dan dewasa seiring dengan kapasitas bisnis kita sih, Bu. Jadi saya tuh orangnya tiba-tiba dari ekstrovert tiba-tiba jadi introvert sebetulnya. Jadi dulunya show off banget, sekarang tuh pelan karena banyak mungkin dinamika juga. Jadi saya lebih build ke dalam aja gitu, lebih fokus ke dalam. Jadi gitu. kuatin internal sebelum ke eksternal. Ya. Ini gitu. jadi ekstrovert, sekarang jadi introvert ya, lebih ke internalnya dibangunin betul. Kayak Karena gitu. kan yang penting fundamental ya, Kang. Fundamental, Jangan sampai kita bisnis. nampak kuat di luar tapi dalamnya rapuh. Ya, saya wow, itu keren banget. Jadi pembelajar ya, keep learning, keep upgrading gitu ya. Saya tahu tuh Bu Imel, kebetulan teman juga. Bu Imel aja juga anaknya konglomerat tapi juga humble banget kan? Iya, humble banget. Iya. Oke, so Kang Yana dari tim segede itu apa sih yang masih jadi mimpinya Kang Yana yang pengen dicapai nanti? Oke. Mimpi terbesar kita itu sebetulnya pingin, kan Indonesia itu negara berkembang ya Bu ya. Ke depan tuh saya pingin bikin Indonesia itu menjadi negara maju ya, terutama di 2045. Nah, salah satu pemikiran ide saya itu kita tuh harus bikin sekolah standar internasional, kurikulum misalnya Cambridge, tapi gimana caranya kuota gratisnya harus diperbanyak gitu, Bu. Ya memang kita nggak bisa gratis full mungkin ya. Nah, kuota gratisnya itu diperbanyak. Nah, saya pengen bikin 1000 sekolahan itu, Bu. 1000 sekolahan, mungkin 50%-nya berbayar mahal, 50%-nya gratis. Agar apa? Agar Indonesia ke depan Indonesia itu melaju ya dari negara berkembang ke negara maju. Nah, adapun bisnis saya itu yang akan kita bangun tuh hanya untuk kendaraan, untuk kita mencapai kapitalnya gitu. Nah, kalau kita udah mencapai kapitalnya, kita diriin sekolah-sekolah itu yang kurikulum Cambridge gitu ya, kurikulum internasional dengan pengajar boleh-boleh. Nah, akhirnya mindset orang Indonesia itu, rakyat Indonesia itu berubah, Bu. Kayak gitu. Jadi adapun proyek yang banyak, ratusan hektar, ratusan proyek seperti Ciputra itu hanya kendaraan, kita bikin emotional goal dan spiritual goal itu sebetulnya. Jadi bisnis itu hanya komersial goalnya aja gitu. Tapi bisnis terbesarnya itu ya gimana mencerdaskan kehidupan anak bangsa sehingga akhirnya pada pemikirannya kayak seperti Nadiem Makarim, kayak Nicholas atau Antonius Tan, kayak pendiri Grab. Kemudian kayak anak-anak yang muda sekarang kan luar biasa aja pemikirannya. Nah, saya tuh pingin ngubah itu. Sekarang tuh saya lihat itu banyak terlalu senjang, Bu. Kesenjangannya tuh terlalu jurang pemisahnya tuh terlalu tinggi antara anak yang sekolah di biasa-biasa sama anak yang sekolah di internasional gitu. Ngerasain sih. Jadi
Ada yang bahkan sekolahnya nggak pakai sepatu gitu Nah, kan ya. itu Ada betul. yang bahkan sekolahnya nyebrang sungainya harus harus beneran nyebrang gitu kan pakai sampan atau apapun. Ya. Karena saya pernah belajar ke Finlandia ya. Di Finlandia itu dari mulai playgroup sampai S1 tuh gratis free, Bu. Semuanya. Dan akhirnya anak rakyat jelata itu bisa satu sekelas sama anak mungkin bosnya Nokia gitu, Bu. Jadi nggak ada beda-beda, dan kurikulumnya bagus banget. Betul. Sehingga akhirnya jadi negara happy gitu, Bu. Iya, Kayak Finland gitu. terbaik ya. Ya, Finland terbaik. Indeksnya juga indeks happiness-nya Kebahagiaannya itu juga terbaik. Terbaik. Wow, Ya. mulia banget Kang Ya, Yana. itu. Nah, Kang Yana, yang Kang Yana rasakan sekarang kenapa memilih industri properti? Tadi kan kita bicara bahwa bisnis itu hanyalah kendaraan. Ya, Why you choose properti dari awal hingga hari ini? Seperti yang kita tahu, Indonesia itu mungkin momennya pas ya saya masuk ke dunia properti itu kan bonus demografi ya. Jadi usia produktifnya tuh banyak. Dibanding saya waktu itu ke Finlandia, saya lihat resepsionis hotelnya kok udah nenek-nenek gitu kan. Di Indonesia tuh usia produktifnya 30 sampai 50 tahun tuh banyak banget, dan itu terus bertumbuh tiap tahun. Backlog perumahan kita aja bisa sampai 11 juta ya per tahun gitu, Bu. Ya itu yang bisnis properti itu adalah bisnis yang yang selalu dibutuhkan setiap orang, kebutuhan pokok. Orang pasti ke depan tuh memikirkan kalau apalagi sudah berkeluarga itu memikirkan tempat tinggal ya, Bu ya. Sehingga artinya bisnis properti itu menurut saya nggak pernah mati. Tinggal mungkin bisnis properti yang sangat konvensional ini tuh gimana caranya ke depan harus kita mungkin ada sentuhannya teknologinya, ada apps-nya, ada apanya. Jadi bisnis properti ada bisnis yang padat modal, padat karya, padat money juga di situ, dan mungkin bisa mempercepat kekayaan juga. Mungkin saya punya anekdot dari orang-orang konglomerat itu, kamu bisa berbisnis apa saja, tapi yang bisa ngebuat bisnis jadi konglomerat itu atau jadi taipan itu hanya salah satunya bisnis properti. Atau mungkin kedepannya next mungkin bisnis saham juga ya, Bu ya. Tapi ya salah satu mempercepat saya kekayaan, dari tadi tukang cuci piring tiba-tiba jadi kaum the have lah di Bandung itu, ya salah satunya bisnis properti sih, Bu. Betul. Omsetnya tuh ya kita cuma ngejual berapa properti, tapi omsetnya tiba-tiba triliunan gitu. Nah, tinggal kita harus bisa manage itu semua lah, kayak gitu ya. Setuju. Sampai salah, Jadi Bu. ada dua hal. Ya. Jadi orang itu mau kaya Ya. itu via properti, Ya. atau orang udah kaya banget, udah konglomerasi, Ya. itu dia harus menyelamatkan kekayaannya itu atau uangnya itu Ya. dengan masuk ke properti. Betul. Karena ya itu inflasi, Ya. ya satu-satunya yang bisa melawan itu atau menyelamatkan itu adalah properti. Betul Setuju sekali. banget. Setuju. Nah, Kang Yana sendiri ngelihatnya sekarang ini properti seperti apa sih? Kan orang lagi gonjang-ganjing ngomongnya Ya. resesi. Ya, ntar besok ada lagi orang yang jual lebih murah. Nah, Kang Yana ngelihatnya gimana sih? Properti saat ini tuh mungkin secara umum orang ngelihat properti menurun ya. Tapi bagi orang-orang yang kreatif, saya udah main ke hampir 10 developer yang di saat pandemi ini luar biasa. Asal kita bisa nambah value di situ, asal kita produknya berkualitas, walaupun produk kita paling mahal gitu ya. Saya rasa tidak terkena pandemi itu. Kemarin saya main ke Tangerang ya, daerah Karangtengah. Itu di saat pandemi orang punya omset sampai 800 M, Bu. Satu tahun, dan harga propertinya mahalnya mahal minta ampun, itu sekitar 4 miliaran, itu laku keras gitu, Bu. Nah, tergantung kita bisa nge-create supply yang bagus di saat mungkin demand yang sangat banyak misalnya. Kita bisa nge-create value yang banyak, kayak mungkin desainnya harus bagus, kualitas produknya harus bagus, pembangunan harus cepat. Asal kita bisa bermain-main di blue ocean itu yang orang lain tidak pikirkan dan kita main, justru orang-orang mendapatkan cuan yang luar biasa di saat pandemi gitu, Bu ya. Mungkin ada sebagian orang yang nggak tahu nih pandemi ngapain, tapi ada sebagian orang yang seperti kami bisa memanfaatkan media channel distribution, akhirnya kita punya penjualan 350 unit 4 bulanan gitu, Bu. Jadi properti secara global umum memang agak menurun, tapi bagi orang-orang yang kreatif yang bisa memanfaatkan celah di blue ocean itu justru bisa jadi orang-orang kaya baru sih di properti sih, Bu. Kayak gitu. Tetap ada celah asal kita kreatif gitu untuk bikin menentukan lokasinya di mana, menentukan segmen market, membuild kualitas produk dan desain dan sebagainya, itu pasti bisa jadi pemenang pasar juga sih, Bu, sebetulnya gitu. Setuju. Kayak Jadi gitu. tetap kreativitas, Ya. inovatif, dan add more values gitu ya. Ya. Jadi nggak bisa jualan tanah luas bangunan doang, Ya. ya kan? Spek, Ya. terus kemudian fitur-fitur yang udah common, nggak bisa Ya. ya. Harus beyond dari itu, harus Betul. lebih kreatif dan Betul. harus tadi meleverage kayak Kang Yana memakai teknologi, Ya, kan? Bagaimana cara memasarkan, kemudian menciptakan niche-niche yang Ya. orang belum create gitu Betul, ya, belum betul. buat seperti itu. Aduh, Kang Ya. Yana keren banget. Iya, sama-sama lah. Kang Yana, Iya. pesen dong untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang real estate broker atau real estate developer yang sedang bertahan Ya, dan ya. berjuang saat ini. Ya, menurut saya kunci sukses itu cuma 3 ya.
Satu itu harus positive vibes atau positive mindset. Kedua itu harus terus belajar. Ketiga itu adalah cari networking besar ya. Itu aja kunci sukses itu cuma 3 itu gitu. Kemudian selanjutnya adalah habiskan jatah gagal Anda hingga Anda ke depannya itu nggak bisa gagal lagi gitu. Apalagi habiskan jatah gagal itu ketika masa muda, itu ke depannya itu jauh lebih enak ketika kita menemukan formula sukses. Jadi mungkin saya dulu banyak gagal, dari kata Bu En banyak pahitnya, banyak pedihnya, tapi bagaimana kita menyikapinya dan memberi arti di kegagalan itu, sehingga akhirnya kita ke depan itu ya sudah tingkat kegagalannya semakin kecil dan akhirnya kita nggak bisa gagal lagi sih. Walaupun mungkin ada lah pasti gagal. Itu aja sih Bu, kayak gitu. So inspired, keren banget. Sama. Jadi habiskan jatah gagalmu. Kalau sekarang belum berhasil itu bukan berarti kamu jauh dari sukses. Justru kamu sudah menghabiskan sebagian jatah gagalmu. Semangat habisin jatah gagalmu. Keep upgrading, keep learning, networking. Cari memang yang vibe-nya itu satu frekuensi ya, yang sama-sama mau upgrade, mau belajar. Karena ada filosofi yang bilang bahwa 5 orang temanmu saat ini dialah masa depan, seperti itu. Betul. Nah, ini juga contohnya Kang Yana datang spesial ke Palembang, ke Income Realty, ke The Hub Sudirman, untuk bisa mendapatkan networking baru dan kolaborasi dengan kami. Dan mudah-mudahan kami bisa berbuat lebih baik lagi di industri real estate properti ke depan ya Kang ya. Bisa membuat manfaat untuk tadi bisa menciptakan edukasi yang lebih baik ke depan. Jadi bisnis itu hanya kendaraan, tapi goals mulianya itu beyond dari itu ada di ujung sana. Oke, Incomers, terima kasih atas waktunya. Subscribe dan hidupkan loncengnya untuk dapatkan video-video dari kami. Nanti juga bisa dinikmati di TikTok dan Reels Instagram. Kang Yana, matur nuhun. Makasih, sukses. Kita makan pempek, kuliner, dan kita akan survei. Kita akan lihat benchmarking ke perumahan-perumahan yang ada di Palembang. Sukses. Baik, sama nonton MLTR gitu ya? Itu ya? Kita mau nonton MLTR, terus teman-teman nanti bisa baca bukunya Kang Yana. Ini beliau ada di cover majalah Property and Bank. Ini karena tadi penjualannya pada saat pandemi itu mencapai 350 unit dalam 4 bulan. Jadi tadi leverage by digital. Terus kemudian Kang Yana juga menulis sebuah buku. Ada 2 buku, Push the Limit sama Digital Marketing Property. Push the Limit and Digital Marketing Property. Tinggal dicari aja lah. Dicari aja, beli ya, upgrade yourself. Thank you Kang Yana. Terima kasih, sama-sama sukses ya. Assalamualaikum. Terima kasih Incomers.